Selamat malam dan selamat datang kepada Kak Natasya selaku Ketua Satgas Vaksinasi di wilayah Kopo dan teman-teman yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Halo Kak Natasya, bisa on cam? Halo semuanya. Halo Kak Natasya, apa kabar nih pada malam hari ini? Baik-baik, sehat-sehat. Kalian semua gimana? Kalau saya sehat dan teman-teman yang lain juga semoga tetap sehat ya. Perkenalkan, nama saya Verly. Saya akan memandu webinar pada kesempatan kali ini. Pada webinar kali ini, kita akan membahas topik pentingnya vaksinasi COVID-19 menuju era new normal, yang akan ditemani oleh Kak Natasya sendiri, selaku pembicara. Pada awal tahun, tepatnya di bulan Maret 2020, pandemi COVID-19 mulai memasuki Indonesia. Hingga saat ini, kurang lebihnya sudah sekitar 20 bulan kita berjuang untuk memerangi pandemi COVID-19. Salah satu upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara pemberian vaksin kepada rakyat Indonesia, di mana pemberian vaksin dilakukan bertahap untuk dosis pertama dan dosis kedua. Pemberian vaksin bertujuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus COVID-19 yang ada atau masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga dapat mengurangi gejala yang ditimbulkan dari paparan virus COVID-19 itu sendiri. Nah, teman-teman, jenis-jenis vaksin COVID-19 yang ada dan digunakan oleh pemerintah Indonesia yang akan diberikan ke rakyat Indonesia itu ada 4 jenis. Pada tahapan awal itu ada vaksin AstraZeneca dan vaksin Sinovac. Vaksin AstraZeneca itu cenderung lebih bisa dibilang lebih keras karena jarak antara dosis 1 dan dosis 2 itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Sedangkan pada vaksin Sinovac, dosis pertama dan dosis kedua itu jaraknya kurang lebih sekitar 28 hari. Yang tahapan kedua itu ada vaksin Moderna dengan 2 kali dosis suntikan yang berjarak 28 hari. Yang keempat itu ada vaksin Pfizer dengan 2 kali dosis suntikan yang berjarak sekitar 21 hari hingga 28 hari. Ya kan? Nah, di sini kita mau mencoba interaksi nih dengan Kak Natasya sendiri. Halo Kak Natasya. Halo semuanya. Kak Natasya, saya mau nanya nih, dalam jangka waktu 1 bulan terakhir atau bulan kemarin, berapa banyak sih Kak Natasya warga yang sudah divaksin di wilayah Kopo sendiri? Untuk di wilayah Kopo sendiri kurang lebih udah ada 775 warga yang sudah divaksin jenis Sinovac dan 1.480 warga yang sudah vaksin jenis Moderna untuk dosis yang pertama. Kalau misalnya target untuk bulan ini berapa banyak warga yang akan divaksin pada bulan ini? Untuk targetnya sih di bulan ini kami menargetkan 1.300 untuk wilayah Kopo dan Soreang. Nah, target itu untuk dosis 1 dan dosis 2 jenis vaksin Moderna. Oke, Kak Natasya. Saya mau mencoba bertanya nih, pengalaman dari teman-teman yang ikut webinar pada malam hari ini. Kak Immanuel, apakah ada? Ya. Halo Kak Immanuel. Asal dari mana Kak Immanuel? Perkenalkan, saya Immanuel, asalnya dari Semarang. Oke, Semarang ya Kak Immanuel ya. Saya mau mencoba bertanya nih,
ada atau tidak pengalaman yang tidak mengenakan pada saat Kak Immanuel divaksin, dan apakah efek samping yang ditimbulkan dari vaksin dosis 1 dan dosis 2? Untuk hal yang tidak mengenakan itu tidak ada ya. Cuman untuk efek sampingnya sendiri itu saya mengalaminya pada saat disuntik untuk dosis yang kedua. Untuk dosis yang pertama itu saya tidak ada efek samping. Cuman untuk yang dosis kedua ini saya merasa kayak kurang enak badan gitu, kayak lemes, terus bawaannya ngantuk terus gitu. Gitu Kak Barli. Untuk jenis vaksin yang diterima apa Kak Immanuel? Untuk jenis vaksin yang diterima kebetulan saya Sinovac. Oh, Sinovac. Oke. Baik. Terima kasih atas jawabannya Kak Immanuel. Ya, sama-sama. Saya ingin mencoba bertanya untuk audiens yang lain. Kak J. Christoffel ada? Halo? Efek samping yang saya terima. Iya. Efek samping yang saya terima waktu itu diare selama seminggu, dan yang buat hal yang nggak mengenakan itu ya lemes. Lemes ya, Kak Badan J ya? rasa lemes. Ya. Kalau untuk jenis Ya. vaksinnya yang diterima itu apa Kak J? Jenis vaksinnya Sinovac. Oh, Sinovac Saya ya? dapat yang Sinovac. Iya. Sinovac, oke. Baik, terima kasih untuk Kak J. Christoffel jawabannya. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan Kak Natasha untuk menyampaikan materi PowerPoint-nya. Bisa dimulai. Bagus sekali penjelasan yang tadi sudah Kak Natasha jelasin ya teman-teman di PowerPoint-nya. Ada yang ingin bertanya? Tes, halo. Ya, halo Kak Immanuel. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Sebentar lagi kan udah ada libur Tahun Baru dan Natal kan ya. Iya. Nah, saya mau bertanya nih. Kalau kita mau liburan keluar kota tuh syaratnya apa ya, Kak? Terima kasih. Oke, ya baik. Kak Natasha, mau dijawab sekarang? Iya, sekarang aja ya. Untuk liburan keluar kota sendiri, yang penting itu kalian udah divaksin dan ada sertifikat vaksinnya. Yang kedua, menyiapkan surat keterangan bebas COVID atau surat antigen. Yang ketiga, tetap patuhi prokes, jadi tetap sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, memakai masker, dan hindari kerumunan dan tetap jaga jarak ya. Jadi tetap jaga kesehatan kalian masing-masing. Itu aja sih. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Bisa chat box atau langsung on mic? Kak Natasha, sudah ada pertanyaan nih di chat box. Saya mau bertanya. Ya, boleh Kak Lizzy. Langsung on mic aja. Halo Kak Lizzy. Oh iya. Apakah vaksin Nusantara apakah vaksin Nusantara masih berlangsung hingga sekarang? Mungkin coba saya bantu jawab kali ya Kak Lizzy ya.
untuk vaksin Nusantara sendiri, sepengetahuan saya itu masih sedang dalam proses penelitian. Kemungkinan itu nanti masih butuh proses. Dari berita yang saya dengar itu kemungkinan besar itu vaksin Nusantara akan diresmikan itu di bulan Desember akhir tahun ini, gitu kali sih. Kalau untuk saat ini masih vaksin yang beredar itu di AstraZeneca itu juga udah sisa beberapa doang, dan Moderna dan Pfizer lebih banyak Moderna dan Pfizer untuk saat ini. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Kak Lizzy. Ada dari ini nih Kak Natasha, dari Alex Fernandez. Alex Fernandez bertanya, dampak apa yang paling sering ditimbulkan dari vaksin COVID-19 nih? Untuk dampaknya itu beda-beda, tapi kalau untuk vaksin biasanya lemas, rasa lapar dan ngantuk. Sedangkan kalau AstraZeneca sendiri biasanya demam pada malam hari dan lemas. Hal ini terjadi tergantung pada tingkat kekebalan tubuh manusia masing-masing gitu. Jadi setiap orang pasti beda-beda gejalanya. Oke, terima kasih Kak Natasha atas jawabannya. Iya. Cukup ya teman-teman untuk sesi tanya jawabnya ya pada webinar pada malam hari ini. Ini juga udah cukup malam ya kan. Bisa saya ambil kesimpulan ya teman-teman dari webinar kali ini. Kesimpulan dari webinar kali ini ialah vaksin terus dilaksanakan atau dijalankan walaupun kasus positif di Indonesia terus melandai. Sehingga kita juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita harus tetap menghindari kerumunan dan mengurangi bepergian yang kurang penting pada hari raya Natal dan Tahun Baru ataupun pada hari libur nasional lainnya. Semoga tidak ada gelombang ketiga lonjakan kasus positif COVID-19 yang ada di Indonesia. Serta Indonesia bisa menuju kehidupan normal, Indonesia bisa bebas masker, serta Indonesia bisa menjadi negara yang segera keluar dari dampak dampak COVID-19 ini ya, teman-teman. Sekian webinar pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Natasha selaku pembicara dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Ya.